Masa Orde Baru merupakan salah satu periode yang penuh dinamika dalam sejarah Indonesia, terutama di bidang perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan saat itu membawa dampak besar bagi masyarakat, menciptakan capaian dan tantangan yang masih relevan untuk dipelajari hingga kini. Dalam video ini, saya akan mewawancarai seorang narasumber yang langsung mengalami masa tersebut. Mari simak wawancara ini untuk menggali lebih dalam pelajaran berharga dari perjalanan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Oke, halo semua. Jadi hari ini saya akan melakukan video wawancara terkait dengan topik kondisi perekonomian pada masa Orde Baru. Nah, sebelum kita mulai wawancaranya ya, saya sebagai pewawancara ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nicole Merella dari kelas FL2. Dan di sini saya bersama dengan siapa, Bu? Nama saya perkenalkan Lira Dahlan, tapi biasa dipanggil dengan Lira saja. Nah, Ibu berumur berapa nih tahun ini? Saya baru saja merayakan kebetulan ulang tahun ke-51 nih, Nicole. Berarti Ibu udah pernah nih ya mengalami masa Orde Baru dan Betul. masa reformasi. Ya, saya mengalami 2 masa kayaknya ya. Kebetulan karena umurnya udah 51, jadi saya mengalami masa Orde Baru dan masa era reformasi. Betul. Oke, Bu, jadi saya izin wawancara Ibu dulu ya, Bu. Boleh. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih, kira-kira Ibu bisa menceritakan pengalaman Ibu pada masa Orde Baru dan bagaimana sih kondisi perekonomian pada masa itu? Nah, jadi gini, tentunya dalam suatu pemerintahan ya Niko, ada hal yang kita rasakan positif dan tentunya kita ada juga negatifnya. Tapi saya ingin memulai sesuatu dengan hal yang positif ya. Jadi yang saya tahu dan saya rasakan serta mengalami ya, serta bisa mengamati pada saat itu perekonomian di masa Orde Baru itu sangat merakyat ya, terutama itu bisa dilihat dari swasembada pangan ya. Nah, itu dirasakan ke semua lapisan masyarakat. Saya ingat banget ya, waktu itu saya masih kecil sih, tapi nggak terlalu kecil karena udah bisa mengingat ya. Mungkin saya remaja lah ya. Jadi dulu tuh di zaman pemerintahan Orde Baru kan mantan presiden almarhum Pak Soeharto ya, itu sampai punya acara khusus di dengan para petani ya di TVRI, namanya Pohon Pencapir, di mana itu dalam program tersebut acara itu mereka berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain, di mana para petani itu bisa berkomunikasi langsung bahkan dengan mantan presiden kita Pak Soeharto. Makanya saat itu sangat dirasakan swasembada pangannya itu cukup dirasakan manfaatnya dan merata ke semua lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya masyarakat yang tinggal di desa-desa, tetapi yang tinggal di kota-kota, saya rasa juga bisa merasakannya gitu. Jadi ada kesejahteraan. Betul, ada kesejahteraan. Nah, memang ada juga hal negatifnya ya. Ada di masa Orde Baru, di periode tertentu itu terjadi inflasi besar-besaran ya. Jadi inflasi besar-besaran itu dalam arti harga barang-barang itu meningkat ya, meningkat, jadi semuanya itu serba mahal sehingga daya beli masyarakat itu jadinya menurun. Nah, itu mungkin hal negatif yang terjadi di masa Orde Baru gitu, Nicole. Menarik sekali ya. Jadi selain sisi positif ada juga sisi negatifnya. Betul sekali. Oke, untuk pertanyaan kedua aku juga ingin tanya nih. Mungkin terkait dengan pertanyaan nomor 1 ya, tapi secara lebih mendalam bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru itu mempengaruhi kehidupan masyarakat pada saat itu. Nah, mungkin nih kalau yang ingat ya, yang paling terkenal tuh ya, yang paling signifikan tuh juga dulu adanya SD Impres ya, Inpres ya. Jadi SD Impres itu dimana biaya sekolah itu gratis, sehingga kesempatan untuk anak-anak bersekolah itu lebih merata. Ya, jadi tidak hanya keluarga yang mampu, tapi keluarga yang tidak mampu pun bisa menyekolahkan anaknya karena ada program di masa Orde Baru itu namanya SD Impres gitu, seperti itu. Dan mungkin kebijakan ekonomi lainnya adalah pada masa Orde Baru itu memang negara kita sempat melakukan peminjaman
keuangan dari World Bank ya, jadi dari Bank Dunia ya, di mana itu untuk masa itu karena negara kita kan negara masih membangun ya, jadi saat itu selain meminjam uang dan dukungan dari Bank Dunia atau World Bank, pemerintahan Orde Baru itu juga banyak mengundang para investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga kita punya modal gitu loh untuk membangun negara kita gitu. Jadi untuk pembangunan nih ya. Iya, untuk pembangunan supaya perekonomian Indonesia tuh menjadi lebih maju gitu. Begitu. Iya. Oke, menarik sekali ya. Jadi untuk pembangunan, untuk pertumbuhan ekonomi lah ya. Iya, betul. Nah, menurut Ibu nih, apa aja sih capaian signifikan yang berhasil diraih dalam sektor ekonomi pada masa ya. Orde Baru? Itu mah sangat signifikan sekali ya, kita bisa lihat secara fisik. Makanya dulu mantan presiden almarhum Pak Soeharto itu sampai disebut punya julukan. Tapi Nicole waktu itu belum lahir, namanya julukan Bapak Pembangunan. Ya, itu signifikan banget. Di mana kita bisa lihat tadinya nggak punya jalan tol, jadi ada jalan tol, ya kan? Jalan tol baik dalam kota, jalan tol untuk antar provinsi ya, sehingga memudahkan laju perekonomian karena secara logistik menjadi lebih mudah untuk transportasinya seperti itu. Jadi banyak sekali sih perkantoran ya yang menciptakan lapangan usaha lebih besar. Saya ingat banget waktu itu kebetulan saya sekolahnya di Belanda. Jadi waktu pergi ninggalin Indonesia itu belum banyak hotel-hotel bintang 5 ya yang dikelola oleh international chain ya atau jaringan hotel asing. Nah itu kaget banget gitu. Pas pulang sampai Indonesia, udah banyak sekali hotel-hotel dengan jaringan internasional yang ada di Jakarta dan kota-kota besar Indonesia lainnya gitu ya. Jadi itu kan juga merupakan salah satu contoh perkembangan pembangunan di mana itu juga memberikan lapangan kerja ya buat rakyat Indonesia gitu. Tidak hanya di Jakarta tapi di kota-kota lainnya. Itu sangat signifikan sih, yang paling nyata banget lah signifikan itu contohnya jalan tol lah gitu ya. Terus jalan antar provinsi yang tadi saya telah sebutkan juga sih. Itu hanya beberapa contoh kecil sih sebenarnya, banyak lagi kalau dijabarkan gitu. Tapi nanti jadi terlalu panjang gitu ya. Banyak banget ya dampak positif yang didapatkan dari pembangunan. Betul. Makanya kan kalau dulu kuno banget gitu ya, Bundaran Tamrin itu ya, Bundaran HI ya. Mungkin kalau Nicole sama teman-teman tahu ya Bundaran HI. Dulu tuh nggak seperti sekarang gitu ya. Kita tidak kalah ya dengan negara-negara maju. Kalau kita punya Central Business District ya, ada SCBD juga, Sudirman Business District ya. Jadi kelihatan sekali bahwa negara kita itu berkembang sebenarnya ya di masa Orde Baru gitu ya. Walaupun ada positif dan negatifnya, tapi itu kan normalnya dalam suatu negara yang sedang membangun seperti itu, Nicole. Nah, setelah mengalami masa Orde Baru ya dan melihat perubahan nih di era reformasi, aku mau tanya ke Ibu Lira, apa pandangan Ibu terkait dengan perbedaan antara kedua periode tersebut? Memang sih, kalau to be honest ya, kalau yang saya tahu ya, masih banyak juga sih kebijakan apa yang kita rasakan itu sebenarnya dari masa Orde Baru. Cuman kebijakannya aja yang berubahlah peraturannya. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya melanjutkan dari apa yang telah dibangun dan dijalankan di Orde Baru. Sama lah ya seperti kalau kita dengan alat teknologi contohnya ya, iPhone gitu ya, ada iPhone 13 nanti di-upgrade lagi menjadi lebih advance, lebih canggih ke iPhone 14 seperti itu, contohnya ke iPhone 15 samalah seperti itu. Jadi walaupun era reformasi sebenarnya di masa pemerintahan era reformasi masih banyak yang kita bisa rasakan itu dulunya dari Orde Baru, tapi mungkin peraturannya saja atau prosedurnya atau kebijakannya yang dirubah. Tetapi tujuannya tetap sama untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju seperti sekarang ini.
memang cukup menarik ya. Iya. Walaupun ada pergantian peraturan, ada hal-hal yang dirasakan pada Orde Baru yang dirasakan pada era reformasi. Betul, betul, betul. Karena tujuannya kan tetap satu, walaupun pemerintahannya berganti, caranya mungkin berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, supaya negara Indonesia menjadi lebih berkembang dan lebih maju ya. Oke, paham. Iya. Nah, terakhir nih Bu, saya ingin tanya, mungkin banyak generasi muda atau pemuda-pemuda Indonesia yang mungkin masih belum teredukasi mengenai masa Orde Baru. Betul. Nah, saya ingin tanya nih, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda terkait dengan pelajaran yang dapat diambil dari perjalanan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru? Oke, kalau pesan dari saya sih yang kita alamin ya, kita dulu dari kecil sampai SMA kayaknya semua mata pelajaran harus bisa gitu ya. Tetapi apa yang saya rasakan karena saya mantan wanita karir ya, saya bekerja di jaringan hotel internasional berbintang 5 selama 27 tahun. Ternyata sebenarnya yang saya rasakan di era reformasi ini benar juga ya, bahwa kalau murid itu sebenarnya tidak harus semuanya bisa atau pelajaran itu semua dipelajari, karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah kader-kader generasi muda yang memiliki keahlian atau skill. Ya, jadi kalau seseorang misalnya dia skillnya itu berbicara, public speaking, ya asallah itu pada saat ia kuliah ambil jurusan sesuai dengan minat dan bakat. Jadi nanti bekerja di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya Nicole senangnya menggambar gitu ya. Nah, asallah menggambar, karena lain ya kalau kita belajar secara dan bekerja secara sepenuh hati ya, itu hasilnya akan berbeda. Ya, tentunya untuk generasi muda, pesan saya adalah kita harus jujur ya dalam melakukan pekerjaan apapun itu, dalam kita belajar harus semangat. Dan juga yang paling penting nih, nah dulu orang suka bilang nih zaman Orde Baru berkembang banget ya, banyak banget koruptor gitu ya. Tapi ya kita kan nggak bisa lihat hal yang negatifnya saja, karena banyak juga hal yang positifnya. Jadi untuk generasi muda, kalaupun nanti suatu saat adik-adik berhasil, ingat-ingat nih, jangan mencontoh yang tidak baik para koruptor itu gitu ya. Jadi bekerjanya sepenuh hati, jujur, dan tidak untuk kepentingan diri kita sendiri ya, tetapi kita akan kembalikan keahlian kita untuk masyarakat supaya negara kita maju dan semakin maju gitu, tidak kalah dengan negara maju yang ada di Eropa atau di Amerika. Seperti itu, pesan saya sih seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Lira. Dengan senang hati Nicole, iya senang sekali bisa berbagi pengalaman ya, karena mengalami 2 masa pemerintahan di Saya juga Indonesia. mendapatkan banyak insight dari Ibu sendiri. Iya, betul sekali. Oke, jadi kita akhiri wawancara ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan wawancara ini. Sekian dari kami dan terima kasih. Terima kasih.